Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 9 semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang transformasi geometri, yaitu pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik asal atau 0,0. Kalau dilihat pada peta konsep, transformasi geometri itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu refleksi atau pencerminan, translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran, yang terakhir dilatasi atau perkalian. Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan fokus pada refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik asal. Kita kenal terlebih dahulu anak-anak, apa itu yang dimaksud dengan pencerminan. Nah, kalau kita lihat, bisa kita perhatikan pada lingkungan kita, ya, sekitar kita, dan mungkin sering kita lakukan juga setiap pagi atau mungkin sore hari ketika kita bercermin. Nah, bisa dilihat pada gambar ini juga ketika seorang anak berdiri di depan cermin, otomatis apa yang tampak di cermin itu? Yang tampak di cermin ketika kita berdiri di depannya, otomatis bayangan yang dihasilkan di dalam cermin itu adalah sama dengan kita. Ya, tidak mungkin ketika kita bercermin yang muncul itu adalah bayangan orang lain, ya. Baik. Nah, definisinya untuk refleksi atau pencerminan itu adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Nah, perlu kita ingat yaitu sifat-sifat apa saja yang ada pada pencerminan, yaitu yang pertama, memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang ketiga, garis hubung antara titik asal dan bayangan tegak lurus terhadap sumbu cermin. Yang keempat, saling berhadapan dengan bangun aslinya. Bagaimana kita akan mencoba menggambarkan hasil refleksi atau hasil pencerminan dari bangun ABCD ini berbentuk trapesium, di mana di situ ada sumbu cerminnya. Terlihat ini adalah sumbu cerminnya, ya, ini ya. Nah, kalau ABCD itu kita cerminkan terhadap sumbu cermin di situ, maka trapesium itu nanti akan posisinya itu akan menghadap kemana? Coba kita lihat hasil pencerminannya. Kita ingat kembali pada koordinat kartesius, ya. Di sini titik A, di sini A. Nah, di sini titik A yaitu terletak pada koordinat titik negatif 4, negatif 1. Otomatis jarak terhadap sumbu cermin dengan bayangannya itu adalah sama. Kalau di sini itu ada 1, 2, 3, 4, jaraknya terhadap sumbu cermin itu 4 kotak, otomatis bayangan yang dihasilkan dari sumbu cermin juga jaraknya sama, yaitu 4 kotak juga, 1, 2, 3, 4. Nah, berdirilah di sini bayangan dari titik A atau A aksen. Sedangkan titik B pada koordinat titik negatif 1, negatif 1 di sini. Sehingga jarak terhadap sumbu cermin ini adalah 1 kotak. Berarti di sini bayangannya juga 1 kotak dari sumbu cermin, sehingga B aksennya juga berada pada titik di sini 1, negatif 1. C, kalau titik C di sini negatif 3,2.
Berapa langkah dari sumbu cermin? Kita hitung. 1, 2, 3. Berarti bayangannya juga sama, 3 langkah atau 3 kotak dari sumbu cermin. Kita hitung 1, 2, 3. Disinilah bayangan titik C aksennya, yaitu pada koordinat titik 3,2. Nah, begitu pula pada koordinat titik D. Kalau kita hubungkan dari titik-titik itu juga akan membentuk bangun trapesium A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Di sini otomatis bangunnya trapesium, di sini bayangannya atau bangun yang terbentuk juga trapesium. Tidak mungkin bangun yang terbentuk itu adalah lingkaran atau persegi panjang, seperti itu ya. Berikutnya, nah bisa kita lihat juga pada bangun yang lain atau benda-benda yang lain. Dilihat di sini jaraknya, yaitu di sini jaraknya sama ya. Jarak antara sumbu cermin ya dengan bayangannya itu juga sama dengan benda aslinya. Ini adalah contoh pencerminan, di sini juga contoh pencerminan, ini juga contoh pencerminan karena di sini memiliki jarak yang sama seperti tadi. Berikutnya lagi, kalau kita menentukan koordinat titik hasil refleksi, bisa kita lihat ada 4 titik di sini, ada titik A, B, C, D, yang masing-masing akan kita coba cerminkan. Yang pertama, kita akan coba cerminkan terhadap sumbu X. Nah, titik A ini akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu ingat ya, sumbu X itu adalah yang mendatar. Dilihat kalau di sini titik A-nya adalah negatif 6,6, jarak ya, jadi X ini sebagai sumbu cermin. Kita lihat berapa kotak dari cerminnya atau dari sumbu cerminnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, otomatis bayangan yang dihasilkan atau A aksennya juga 6 langkah atau 6 kotak dari sumbu cermin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, disinilah bayangan dari titik A. A aksennya ditemukan negatif 6, negatif 6. Kalau dilihat di sini sama-sama 6, tetapi ada yang berubah. Yang berubah di sini pada Y-nya. Kalau di sini Y-nya positif, di sini Y-nya adalah negatif ya. Berikutnya, titik D di sini ada 7, negatif 6. Kita cerminkan juga terhadap sumbu X. Dengan jarak yang sama di sini, maka bayangan yang dihasilkan dengan jarak yang sama terhadap sumbu cermin yang dihasilkan adalah titik koordinat D aksennya menjadi 7,6. Ingat, ada yang sama dan ada yang berubah kalau kita lihat pada koordinat titiknya. 7 sama-sama masih 7 di sini. Yang berubah adalah pada koordinat titik Y-nya. Koordinat titik itu ingat ya, X, Y. Berikutnya, contoh lagi. Titik C, sekarang kita coba cerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu adalah sumbu tegak. Kalau C-nya di sini negatif 4, negatif 3, kita cerminkan terhadap sumbu tegaknya di situ. Kita lihat di sini ada 4 langkah, 4 kotak. Maka jarak bayangan dari C aksennya pun juga sama, 4 kotak. Sehingga yang dihasilkan adalah 4, negatif 3. Satu lagi contoh, misalkan di sini titik B. B yang mula-mula ini adalah 3,4 dicerminkan terhadap sumbu Y atau sumbu tegaknya dengan jarak yang sama di sini ya, 3 langkah. Bayangan yang dihasilkan pun juga jarak bayangannya juga sama, 3 langkah dari sumbu cermin. Nah, di sini menghasilkan titik negatif 3,4. Kalau kita lihat
ini yang berubah adalah X-nya. Ya, X-nya. Yang mula-mula positif 3 jadi negatif 3. Yang Y-nya tetap sama-sama masih 4. Nah, itu adalah tadi pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita ambil satu lagi contoh jika suatu titik itu dicerminkan terhadap titik asal atau titik pangkal yaitu 0,0. Jadi titik 0,0 itu di sini itu sebagai sumbu cermin. Otomatis jaraknya pun juga harus sama. Dari titik awal yang mula-mula di situ ada titik D yang tadinya di sini 7, negatif 6 dengan berjarak sekian, ya bisa dihitung sendiri. Tuh, otomatis di sini jarak yang dihasilkan terhadap sumbu cermin di sini 0,0 ini sebagai sumbu cermin juga sama jaraknya, sehingga titik yang dihasilkan adalah negatif 7,6. Berikutnya lagi, sebagai kesimpulan kita pada pertemuan hari ini, apabila suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X, maka bisa kita temukan rumusnya. Jadi A dengan koordinat titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik A adalah X, min Z. Sedangkan pencerminan terhadap sumbu Y dari titik A, X, Y menghasilkan bayangan yaitu negatif X, Z. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, yang berubah adalah Y-nya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya. Diingat-ingat ya. Kalau sumbu X itu min Y, kalau sumbu Y itu min X. Pencerminan terhadap titik asal otomatis akan berubah semuanya. Yang mula-mula X, Y berubah semua tandanya jadi negatif X, negatif Z. Demikian pertemuan hari ini kita sudah mempelajari tentang pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik asal. Semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.